Sungai yang berduka karena limbah B3, karya Reza Yuliana. Di sebuah perkampungan Melayu yang menghampar tenang di tepian Sungai Kampar yang membelah daratan Riau, berjejer rumah-rumah panggung yang anggun. Pagi itu, di salah satu rumah panggung, Budi, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun, menikmati sarapan nasi lemak yang gurih ditemani aroma asap ikan salai yang menggoda selera. Budi berencana menyusuri sungai yang menjadi urat nadi kehidupan desanya, mencari lokan bersama Ana, sahabat karibnya. Hati-hati di sungai ya nak, pesan Mak Minah. Bersama beberapa anak desa lainnya, Budi dan Ana menyusuri tepian sungai yang berlumpur. Gelak tawa dan obrolan ringan mewarnai pagi yang cerah. Sesekali terdengar seruan kegembiraan saat salah seorang teman mereka berhasil menemukan lokan. Namun, keasyikan mereka tiba-tiba terhenti oleh pemandangan yang janggal. Ana menunjuk sungai dan mengatakan, "Budi, coba lihat, airnya kok jadi coklat pekat begini?" Bukan hanya warnanya yang berubah, tetapi juga bau yang menyengat. Berbeda jauh dari aroma khas sungai yang biasanya bercampur dengan bau tanah dan tumbuhan air. Bau itu menusuk hidung, mengingatkan pada bau bahan-bahan kimia yang asing bagi hidung anak-anak desa. "Ini limbah, pasti dari pabrik yang ada di hulu sungai," celetuk seorang anak dengan nada khawatir. Sungai yang selama ini menjadi tempat bermain, mencari nafkah dan sumber air bagi sebagian warga kini terancam. Tanpa banyak bicara, Budi mengambil inisiatif. "Kita harus segera memberitahu Pak Salim," serunya. Dan tanpa menunggu lebih lama, mereka bergegas menuju rumah kepala desa tersebut, membawa kabar buruk yang mengusik kedamaian desa mereka. Pak Salim mendengarkan laporan anak-anak dengan wajah yang semakin lama semakin keruh. Tanpa menunda, ia mengajak beberapa warga untuk melihat langsung kondisi sungai yang telah berubah drastis. Pemandangan yang mereka saksikan membuat hati mereka perih. Kekhawatiran melanda hati setiap warga yang berkumpul di tepi sungai. Namun, di tengah keputusasaan yang mulai menyelimuti, Ana dengan kepolosan khas anak-anak bertanya, "Tapi Pak Salim, sementara kita menunggu bantuan datang, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja melihat sungai kita seperti ini." Pertanyaan sederhana itu memantik ide di benak Pak Salim. Matanya tertuju pada hamparan tanaman eceng gondok yang tumbuh subur di sepanjang tepi sungai. "Kalian tahu tanaman eceng gondok kan?" tanyanya kepada anak-anak. Mereka mengangguk serempak. Tanaman ini memiliki kemampuan alami untuk menyerap zat-zat berbahaya di dalam air. Dahulu kala, nenek moyang kita sering memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan untuk menjernihkan air secara tradisional. Sebuah solusi alami yang terwariskan dari generasi ke generasi. Ide ini disambut dengan antusias oleh anak-anak dan beberapa warga yang hadir. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, mereka mulai bergerak mengumpulkan eceng gondok dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu. Mereka menggunakan perahu-perahu kecil untuk menjangkau eceng gondok yang tumbuh di tepi sungai, sementara warga dewasa membantu menariknya ke tepi. Mak Minah dengan naluri seorang ibu membawa bekal makanan dan minuman untuk anak-anak yang bekerja keras, serta tak lupa membawa ramuan tradisional dari daun pandan dan serai yang diyakini dapat membantu mengurangi bau tidak sedap yang menyengat dari limbah. Di bawah sengatan matahari yang semakin meninggi, semangat gotong royong terus membara. Budi, Ana, dan teman-teman terus bekerja tanpa lelah, mengumpulkan eceng gondok dalam jumlah yang besar dengan bantuan warga dewasa. Mereka membuat barikade terapung di beberapa bagian sungai yang paling tercemar. Barikade eceng gondok itu diharapkan dapat menyerap sebagian zat berbahaya dan memperlambat penyebaran limbah. Setelah seharian penuh berjibaku dengan lumpur dan eceng gondok, meskipun belum sepenuhnya memulihkan kondisi sungai, terlihat adanya perubahan positif pada kejernihan air di beberapa area yang terlindungi oleh barikade tersebut. Pak Salim yang mengawasi pekerjaan anak-anak dan warga tersebut dengan bangga menghampiri mereka dan berkata, "Kalian semua hebat. Semangat kebersamaan dan kepedulian kalian terhadap lingkungan ini sangat luar biasa. Saya sudah menghubungi pihak pabrik dan pemerintah daerah. Mereka berjanji akan segera menindaklanjuti masalah ini." Beberapa hari kemudian, janji itu ditepati.
Tim dari pemerintah daerah dan perwakilan pabrik tiba di desa untuk melakukan investigasi menyeluruh. Mereka mengambil sampel air sungai, memeriksa sumber pencemaran, dan mendengarkan dengan seksama keluhan serta harapan dari warga desa, termasuk kesaksian langsung dari Budi dan Ana mengenai awal mula terjadinya pencemaran. Seiring berjalannya waktu, dengan upaya pembersihan yang dilakukan oleh pihak pabrik di bawah pengawasan pemerintah dan bantuan alami dari Barikade Enceng Gondok yang terus bekerja, kondisi Sungai Kampar berangsur-angsur pulih. Warna air yang semula coklat pekat perlahan kembali menjadi jernih. Bau tidak sedap mulai menghilang terbawa angin dan tanda-tanda kehidupan sungai mulai tampak kembali. Ikan-ikan kecil mulai berenang di permukaan air. Udang-udang kembali bersembunyi di antara bebatuan dan lokan kembali bersemi di lumpur tepian sungai. Suatu pagi yang cerah, Budi dan Ana kembali berdiri di tepi sungai yang kini tampak lebih bersih. Mereka melihat beberapa anak desa lainnya tertawa riang sambil bermain air di tempat yang dulunya tercemar. "Lihat Budi, sungai kita sudah mulai sembuh lagi," seru Ana dengan mata berbinar. Budi mengangguk sambil tersenyum. "Iya Ana, kita berhasil. Meskipun sulit, kita sudah melakukan yang terbaik untuk sungai kita." Pak Salim menghampiri mereka. Senyum bijaksananya mengembang. "Kalian berdua adalah pahlawan-pahlawan kecil desa ini. Keberanian dan kepedulian kalian telah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua." Budi dengan polos menjawab, "Kami hanya tidak ingin sungai kami rusak, Pak. Sungai ini adalah rumah bagi kami." Sungai Kampar kembali mengalir dengan tenang, membawa serta harapan dan pelajaran tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta kekuatan gotong royong dalam menghadapi setiap tantangan.